Halo minasang, o genki desu ka? Di video kali ini aku mau sharing tentang salam dalam bahasa Jepang. Jadi buat kalian yang mungkin baru pertama kali belajar bahasa Jepang, kalian bisa simak video berikut ini ya. Semoga bisa membantu dalam belajar bahasa Jepang. Di sini aku buat semacam catatan. Jadi ingat kalau dulu itu waktu SMA aku suka banget gambarin buku catatan terus dipakein warna-warna kayak gitu. Tapi kalau kalian di sini merasa agak risih dengan warna-warna dan coretan-coretan seperti ini, mohon maaf, tapi semoga saja materinya bisa membantu kalian dalam belajar bahasa Jepang. Nah, di sini saya sudah catat beberapa salam yang kita gunakan sehari-hari. Perlu kalian ketahui kalau umumnya pelafalan bahasa Jepang itu sama seperti tulisannya. Beda dengan bahasa Inggris ya. Kalau misalnya bahasa Inggris itu pengucapannya kan berbeda dengan tulisannya. Tapi kalau bahasa Jepang itu sama. Hanya sedikit sekali yang pengucapannya berbeda dengan tulisannya. Nanti sambil jalan, kalau misalnya kita menemukan kata-kata yang pengucapannya sedikit berbeda dengan tulisannya, saya akan kasih tahu. Oh ya, selain itu saya juga mau mengingatkan kalian kalau misalnya menemukan vokal huruf A, I, U, E, O yang ada tanda seperti ini, itu artinya bunyi panjang. Kalian harus membedakan mana bunyi panjang dan bunyi pendek. Nah, kalau kalian misalnya menemukan huruf vokal A, I, U, E, O yang ada tanda seperti ini, itu artinya dia diucapkan panjang, bunyi panjang. Kalian harus bisa bedakan mana bunyi panjang dan bunyi pendek. Kenapa kalian harus membedakan? Pertama, itu akan mempengaruhi arti. Yang kedua, itu akan mempengaruhi saat kalian menulis ke dalam huruf Jepang atau misalnya huruf hiragana. Seperti ini. Huruf O yang ada tanda seperti ini nanti akan ditulis OU atau OO. Oke? Tapi nggak usah bingung dulu. Intinya kalian kalau nemu huruf vokal A, I, U, E, O yang ada tanda seperti ini, itu diucapkan panjang. Hai minasang, kita langsung saja mulai pelajarannya. Nanti kalian juga bisa ikuti pengucapannya setelah saya ya. Kita mulai dari sini. Ohayo gozaimasu. Ohayo gozaimasu. Artinya selamat pagi. Ingat ya, kalau kalian nemu huruf O isi tanda seperti ini, dibaca agak panjang pengucapannya. Kemudian huruf U di sini saya isi tanda, pengucapannya itu agak kecil, bisa sampai tidak terdengar. Ohayo gozaimasu. Oke, ohayo gozaimasu. Kemudian di bawahnya ada ohayo. Ohayo artinya pagi. Jadi ini sama ya, artinya selamat pagi, hanya saja ohayo gozaimasu itu lebih sopan. Jadi nanti kalian bisa gunakan itu untuk memberi salam kepada guru atau orang tua atau orang yang lebih dihormati. Nanti kalian isi gozaimasu. Kalau ohayo itu bisa kalian gunakan untuk teman atau kenalan yang sudah akrab. Oke, bisa ya? Bisa dimengerti ya perbedaannya ohayo gozaimasu dengan ohayo. Ohayo gozaimasu itu lebih sopan. Kemudian di bawahnya ada konnichiwa. Konnichiwa artinya selamat siang. Konbanwa. Konbanwa artinya selamat malam. Di sini n-nya dibaca terus yang di sini dibaca eng. Ini ya yang saya bilang kalau misalnya ada sedikit sekali pengucapan bahasa Jepang yang berbeda dengan tulisannya. Sedikit. Nah, terus di sini ada oyasumi nasai. Oyasumi nasai. Itu artinya selamat tidur atau selamat beristirahat. Nah, kalian sudah belajar 5 salam ya. Coba kita ingat-ingat lagi. Ohayo gozaimasu. Ohayo gozaimasu. Terus ohayo. Ohayo. Konnichiwa. Konnichiwa. Konbanwa. Konbanwa. Oyasumi nasai. Oyasumi nasai. Nah, sudah bisa ya 5 salam dalam bahasa Jepang. Sekarang kita lanjut ke yang di bawah sini. Oke, di sini ada salam yang kita gunakan untuk perpisahan. Sayonara. Sayonara. Itu artinya sampai jumpa. Ingat, di sini ada O yang saya isi tanda seperti ini. Dibaca panjang. Sayonara. Sayonara.
ini adalah sampai jumpa kalau misalnya kalian kira-kira berpisah dalam waktu yang lama, entah itu 1 bulan, 3 bulan, setahun. Intinya kalian menganggap bahwa itu adalah waktu yang lama. Kemudian di bawahnya ada dewa mata. Dewa mata itu artinya sampai jumpa. Nah, ada sayonara, ada dewa mata. Kalau sayonara berpisah dalam waktu yang lama, kalau dewa mata itu berpisah dalam waktu yang singkat, mungkin 2 hari atau 3 hari lagi bisa bertemu. Kemudian di sini ada mata ashita. Mata ashita artinya sampai jumpa besok. Mata ashita. Jadi huruf ini seperti agak enggak dibaca ya. Mata ashita, sampai besok. Kemudian di sini ada mata raishu. Mata raishu itu artinya sampai jumpa minggu depan. Nah, huruf U di sini kadang-kadang ditulis U diisi tanda atau U-nya double. Ini bunyi panjang ya. Mata raishu. Di sini ada arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Artinya terima kasih. Di sini O-nya adalah bunyi panjang. Kemudian U yang terakhir ini diucapkan kecil seperti nggak terucapkan. Arigatou gozaimasu. Terus di bawahnya ada iie doitashimashite. Iie doitashimashite. Artinya sama-sama. Kayak bahasa Indonesia ya, kalau mengucapkan terima kasih terus dijawab ya sama-sama. Seperti itu. Terus di sini ada ogenki desu ka? Ogenki desu ka? Ini artinya apa kabar? Ogenki desu ka? And di sini dibaca Ogenki desu ka? Apa kabar? Terus jawabannya hai genki desu. Hai genki desu. Kabar saya baik. Nah, di sini ada 2 kata terakhir. Ada sumimasen, artinya maaf atau permisi. Sumimasen. Yang terakhir dibaca sumimasen. Jadi misalnya kalau kalian itu nginjak kaki orang nggak sengaja ya, kalian misalnya bilang, maaf. Kalau bahasa Jepangnya kalian bisa bilang sumimasen. Terus kalau misalnya orang yang kalian injak itu bilang, oh nggak apa-apa, kalau gitu dijawab iye, iye. Nggak apa-apa. Kita ulangi lagi ya, sekali lagi dari sini. Sayonara, sayonara, dewa mata, mata ashita, mata raishu, arigatou gozaimasu, iie, doitashimashite. O genki desu ka? Hai, genki desu. Sumimasen, iie. Nah, gimana teman-teman? Semoga kalian sudah mengerti ya dengan pelajaran tentang salam dalam bahasa Jepang dan semoga bermanfaat untuk kalian. Semangat terus belajar bahasa Jepangnya, kita bertemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa!